Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Jayanto dari Prodi MPI 2A ingin mempresentasikan mengenai teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, teori behavioristik, sebuah teori yang dicetuskan oleh Geek dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Menurut Slavin tahun 2000, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, yang paling penting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus itu apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus atau guru tersebut. Yang kedua, faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Bila penguatan ditambahkan atau positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi atau dihilangkan, maka respon juga semakin kuat. Yang kedua, menurut Tordik, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan proses. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan atau hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Ada 3 hukum belajar, yaitu yang utama menurut Tordik, yakni hukum efek, hukum latihan, hukum kesiapan. Ketika hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. Dari hal ini timbul konsep manusia mesin. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur dan bagian kecil yang bersifat mekanistis, menekankan peran lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan
kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Yang kedua, prinsip teori behavior. Yang pertama, objek psikologi itu adalah tingkah laku. Yang kedua, semua tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Aristoteles berpendapat bahwa pada waktu lahir jiwa manusia tidak memiliki apa-apa, seperti sebuah lilin yang siap dilukai oleh pengalaman. Menurut John Locke pada tahun 1637 sampai 1704, pada waktu lahir manusia tidak mempunyai warna mental. Warna yang didapatkan dari pengalaman adalah satu-satunya jalan kepemilikan pengetahuan. Ide dan pengetahuan adalah produk dari pengalaman. Secara psikologis, seluruh perilaku manusia, kepribadian, dan temperamen ditentukan oleh pengalaman indrawi. Yang selanjutnya, menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon yang disebut dengan konsionis. Ciri dari belajar teori trial dan error yaitu adanya aktivitas berbagai respon terhadap berbagai situasi, eliminasi terhadap berbagai respon yang salah, kemajuan reaksi mencapai tujuan. Hukum kesiapan atau law of radiance. Jika sesuatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Menurut Skinner, menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal, mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru belajar memberi penghargaan, hadiah atau nilai tinggi, sehingga anak akan lebih rajin. Selanjutnya, prinsip belajar Skinner. Yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, dan jika benar diberi penguat atau diberi nilai. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Maksudnya, materi pelajaran digunakan sebagai sistem modul. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukum. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. Yang terakhir atau keempat, itu tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan
ditentukannya jadwal. Dalam pembelajaran digunakan shopping. Teori belajar Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap dan emosi orang lain. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku. Konteks interaksi tingkah laku timbul baik yang berkesinambungan antara kognisi, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang berproses dalam observasi adalah perhatian, mengingat produksi, motorik, dan motivasi. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan dalam menerangkan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.